Rawatnya tahali talibul ilmi jidha liman yatlub. Sallallahu Rasulullah Karim wa amma ba'du. Di awalnya mari kita sama-sama kembali melafazkan kalimat hamdalah dan ucapan alhamdulillah rabbil alamin atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semuanya, karunia yang tiada tara yang selalu mendampingi kita, yaitu karunia sehat dan kesempatan. Dengan kedua nikmat tersebut, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk memperingati Hari Guru Nasional yang dikaitkan dengan acara puncaknya, yaitu kajian kitab pada Syekh Hasyim Asy'ari dengan judul Adabul Alim wal Muta'allim. Kedua kali salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita sebagai umatnya yang selalu basah lisan kita ini dengan sholawat dan mencintai sunnah-sunnah beliau, telah kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Pada kesempatan yang baik ini diberikan sebuah amanah ya. Sebelum kita masuk, boleh ini mukadimah ringan dulu ya. Jadi sebelum masuk ke materi atau pembacaan kitab ini, jadi sangat menarik bagi kami ya, untuk mengkaji dan menghatamkan insyaallah ya, karangan daripada almarhum yang Hasyim Asy'ari. Jadi menariknya apa? Setelah sekilas saja membaca daripada isi kitab ini akan harus dijadikan menjadi rujukan referensi khusus di pondok pesantren untuk diajarkan, dipelajari pada santri. Kayaknya tingkatannya itu dasar juga boleh, ada tingkatan menengah pertama seperti sanawiyah, aliyah sampai perguruan tinggi. Karena hal ini juga apa yang kita baca, tumben ini megang kitab ini, artinya yang megang judul ini ya. Jadi setelah konfirmasi kemarin dari Bujur Ma'arif ya, ini bahwa akan diadakan acara di Pondok Pesantren Al-Khair ya. Jadi stressingnya di situ adalah kajian kitabnya. Kami kaget gitu kan. Kagetnya apa? Karena konsentrasi di Pondok Pesantren Al-Khair itu adalah konsentrasinya bidang tahfiz. Sementara para asatidz juga memang mengajarkan kitab-kitab dasar, kitab-kitab yang berharokat, kitab-kitab yang gondrong kan. Artinya apa? Ini sekali sebagai asatidznya lah, gurunya itu seakan-akan saat ini tidak kurang fokus, makanya memang menarik untuk sebagai tantangan ini untuk dapat kita mengikuti terus daripada kajian kitab ini. Jadi kurang fokusnya apa? Karena jarang sekali sekarang untuk memperdalam kitab-kitab turos ya, kitab turos. Makanya dari kosakata setelah membaca daripada kitab ini turos asliyah ya, artinya betul-betul klasik ya kitab ini, karena penguasaan mufradat juga sangat kurang kalau membaca kitab ini. Lalu kemudian juga sebenarnya
ya, izin kepada mudirul ma'had yang tidak selayaknya ya untuk membacakan kitab sebenarnya di depan beliau. Ya saja beliau setelah kita berikan agak tahu bahwa ada kajian kitab di sini, ya silakan saja dipelajari gitu. Jadi itu menariknya. Agar maklum nanti, artinya kalau banyak salah dan lain sebagainya, ya ini asatidz juga yang pernah mondok ya, mondok di pondok pesantren, hanya saja ada pesantren yang fokusnya konsentrasinya ke kitab, dan pesantren yang fokusnya ke kitab dan maharah yang lain, teman-teman yang lain, maharah kalamnya, maharah simaknya, bagaimana meningkatkan aktivitas dalam berbicaranya di pesantrennya. Ada juga kadang maharah kalam dan maharah simaknya itu konsentrasinya. Jadi mohon dimaklumi lah kalau tidak banyak salahnya nanti. Ya paling tidaklah ini sebagai kami memperhatikan diri, ya memperhatikan diri dan harus memaksakan diri lah, karena tidak ada kata terlambat di dalam belajar. Baiklah, itu saja pengantar ringan, kalimat ringan agar tidak terlalu makan waktu. Kita mulai kitab ini dengan judul Adabul Alim wa Ta'lim, adab seorang guru, pendidik dan peserta didik. Pada bab ketiga ini dikirimkan dari PDF ya, jadi kita baca-baca saja. Tidak banyak kita membacanya ini kemarin Pak Ilmi, jadi hanya karena kesibukan pas semester anak-anak dan kegiatan pondok, jadi ya baca-baca sekali juga, dan kita mutalaah bersama 3 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyara Idza nawalahu syaikhu syai'an tanawalahu bil yamin. Bagian yang ke-12. Jika peserta didik atau siswa memberikan kepada syekh, kepada pendidik sesuatu, tanawalahu bil yamin, maka hendaknya memberikannya, maka hendaknya siswa atau peserta didik memberikan kepada pendidik itu dengan tangan kanan. Fa in kana waraqatan yaqra'uha kafatiyan, maka jika waraqatan itu warakun daun. Jadi kalau dulu itu karena ada lembaran-lembaran kan, karena kitabnya ini kalau saya baca sejarahnya itu selesainya itu 1425 kalau enggak 1925 Masehi ditulis oleh Al-Syekh. Waraqatun itu ya lembaran-lembaran, mungkin itu dalam kertas-kertas, atau katakan kalau dulu seperti kulit-kulit masih bisa difungsikan. Baikkan waraqatan yaqra'uha kafatiyan, maka jika lembaran-lembaran kertas, lembaran kertas yang dibaca yaqra'uha kafatiyan. Baikkan waraqatan yaqra'uha kafatiyan, maka jika lembaran-lembaran yaqra'uha yang akan dibacanya kafatiyan, kafun yang dipegangnya gitu. Kalau ini maksudnya pendidik menyerahkan dengan tangan kanannya,
au kissotan atau kisah-kisah, au maktuba syar'in wa nahwi dzalika, atau tulisan-tulisan syarat, ya. Tulisan-tulisan syarat itu adalah catatan-catatan ilmu tentang ilmu tentang agama Islam, ya. Makanya au maktuba syar'in, atau catatan-catatan tulisan-tulisan syarat, atau catatan-catatan yang terkait dengan agama kita, yaitu agama Islam. Wa nahwi dzalika, dan seperti itu. Nasyaraha summa rafa'aha ilaihi. Nasyaraha sebenarnya membukanya, artinya lembaran tadi, kemudian kisah-kisah tadi, ataupun tulisan-tulisan syarat itu sebenarnya dibukanya. Nasyaraha summa rafa'aha ilaihi, kemudian mengangkatnya kepada pendidik. Ini ada seorang siswa, ada seorang peserta didik kepada pendidik. Wala yadfa'uha ilaihi maqrubiyatan illa idza alima aw zanna insya'ar syekh lidzalik. Wala yadfa'uha, dan peserta didik jangan memberikannya kepada pendidik matubiyatan, dengan mengulurkan tangan matubiyah. Wala yadfa'uha ilaihi matubiyatan, janganlah memberikannya, menyuguhkannya, ya, ilaihi kepada pendidik makbiyatan, dengan tangan yang bahasanya junjuknya langsung, no? Illa idza alima aw zanna isyar syekh, kecuali jika diketahui atau disangka, zona, atau berprasangka isyarat syekh, diberikan isyarat oleh syekh atau pendidik, ya, gitu. Nah, jadi dalam adab alim bermukalim ini masih masalah statistik yang harus mempunyai adab tata krama untuk memberikan dengan tangan kanan, seperti lembaran-lembaran yang dipegangnya untuk dibacanya, akan dibaca yang dipegangnya, atau kisah-kisah atau tulisan-tulisan syarat dan sejenisnya. Ya, jadi harus diberikan dengan mengangkatnya. Selanjutnya wa inna wala syaikha kitaban nawalahu iyyahu muhayyi'an li fathihi wal qira'ati fihi min ghairi ihtiyajin ila idaratihi. Jika peserta didik, jika seorang murid memberikan syekh atau pendidik sebuah kitab nawalahu, maka hendaklah memberikan ia padanya muhayyi'an bi fathihi. Muhayyi'an
Dimainin. Wa inna wala syaikha, jika setelah didik memberikan pendidik sebuah kitab nawalahu, hendaklah dia memberikannya kepadanya muhayyian, terbuka, muhayyi, untuk dibukanya, ya. Untuk siap muhayyian. Oh iya. Jadi wa inna wala syekhu, jika peserta didik memberikan kepada syekh atau pendidik sebuah kitab, nawalahu iyahu, ya, hendaklah memberikannya dalam keadaan siap, muhayyian, bifathihi, untuk dibukanya, wal qiraati fihi, dan dibaca, min ghairi ihtiyajin ila idaratihi, selain dari yang diinginkan tidak kenapa beridalah yang memberikannya dengan memutarnya. Jadi gimana ya? Tanpa memutarnya. Contohnya seperti jadi ini artinya ini tugas saya atas. Jadi dengan memutarnya. Kan ini hadapnya dengan memutarnya. Jadi langsung diterima oleh syekhnya. Ya, seperti itu. Sehingga menggampangkan untuk dibacanya, dibuka dan dibacanya. Fa'in nasra fi mawdi'in mu'ayyanin falyakun maftuhan kadzalik wa yu'ayyinu lahu al-makan. Jika dalam Paingkan nasra, jika dalam pandangan untuk menaruh di mau di air muayyanin, di tempat yang tertentu, falyakun maftuhan, hendaklah dia membukanya dengan terbuka. Kadzalika, demikian itu. Jadi sebenarnya begitu diserahkan kitabnya dengan memutarnya, kemudian ini pemahaman saja, Ustaz, mohon koreksi. Sebenarnya ditunjukkan kepada pendidik, oh ini tugas saya umpamanya saat inilah, ya, dalam konteks saat ini. Jadi seperti itu. Yang sudah jelas tandanya, wa yu'ayyinu lahul makan wala yahzifu ilaihi syai', dan wala yahzifu, tentu yahzifu wala yahzifu ilaihi syai', dan janganlah peserta didik itu melempar, ya, membuang, ya, kepada pendidik sesuatu. Artinya kalau kita sebagai seorang guru umpamanya anak kumpulkan tugas, jangan sampai contohnya ini guru, jadi jangan sampai membuang atau melempar, ya. Biasanya kalau peserta didik itu ya kayak kurang adab, berarti usul adab, jadi harusnya diberikan dengan yang terbaik. Ya, mohon koreksi nanti. Kadzalika, demikian itu. Wa yu'ayyinu lahul makan. Wa la yahdifu ilaihi syai' hazfan. Jangan sampai melempar sesuatu pada setitik. Min kitabin aw warqatin aw ghairi dzalika. Jadi dari kitab atau lembaran-lembaran tugas umpamanya aw ghairi dzalika, atau yang lainnya. Wa yamuddu yadayhi ilaihi idza kana asy-syaikh ba'idan wa la yuhawwijahu ila maddi yadihi wa la yuhawwijahu ila maddi
yadihi ya, yadihi li akhdin minhu aw ata'in bal yaqumu ilaihi qa'iman. Wa yamuddu yadayhi, dan peserta didik mengulurkan yadayhi, tangannya, ilaihi kepada peserta didik, idza kana syekh, jika pendidik syekh, jika pendidik ba'idan atau jauh darinya. Artinya jadi contoh lagi, jadi jangan sampai syekh itu mengulurkan mari tugasmu. Jadi peserta didik itu harus mengulurkan apa yang hendak diberikan, kitabnya, tugasnya, dan lembaran-lembaran jadwal tadi. Peserta didik yang mengulurkan tangannya kepada syekh atau pendidik tersebut. Wala yuhawwijahu ila maddi. Jadi kadang pun darah bahasa sama sekali dulu. Jadi wala yuhawwijahu ila maddi yadihi li akhdhin minhi aw aqa'in, wala yuhawwijahu, dan jangan mengulurkan tangannya li akhdhin, untuk mengambil dari siswa tersebut, aw aqa'in, atau memberikan, bal yaqumu ilaihi qa'iman, melainkan yaqumu ilaihi qa'iman, hendaklah dia itu berdiri kepadanya, berdiri ya, hendaknya berdiri. Artinya kalau biasa mengulurkan tangan, lebih baik berdiri untuk merapat. Umpamanya di kelas ya, ini konteksnya sekarang ini kan karena kita ada klasik, mungkin konteksnya yang berbeda. Jadi hendaknya peserta didik itu maju ke depan untuk memberikan tugasnya, lembaran yang ada di atas kepada syekh. Wala yazhabu ilaihi zahban, dan jangan merangkak ya. Wala yazhabu ilaihi zahban. Jadi jangan sampai kalau umpamanya kita duduk ya, kemudian jangan sampai kita ngampang jauh merangkak, lebih baik dengan berdiri lah, itu maksudnya berdiri untuk memberikan tersebut. Wa idza jalasa baina yadayhi fala yaqrabu minhu qurban katsiran yunsabu fihi ila su'il adabin. Jika peserta didik itu duduk di hadapan atau di depan syekh atau pendidik, fala yaqrabu minhu, maka jangan terlalu dekat dengannya. Fala yaqrabu minhu qurban katsiran, maka jangan terlalu dekat qurban katsiran, terlalu dekat dengannya. Yunsibu fihi ila su'i adabin. Yunsabu akan terkesan itu sebagai su'ul adab ya. Yunsabu, jadi kesannya pada kondisi seperti itu ila su'i adabin, pada adab yang kurang baik, ada kerama yang kurang baik. Wala yadahu yadayhi aw rijlaihi aw syai'an min badanihi aw siyabihi ala siyabi syekh aw wisadatihi
aw sajadatihi aw firashihi. Dan janganlah peserta didik itu menaruh tangannya atau kakinya atau sesuatu dari badannya, ya, aw siyabihi atau pakaiannya atas atau di atas pakaian syekh, di atas pakaian pendidik, aw sajadatihi atau sujadahnya atau bisa awisadatihi atau bantalnya atau sejadahnya atau kasurnya atau tikarnya. Kapet. Wa idza nawalahu qalaman liyaktuba bihi yamuddahu qabla iqaihi iyyahu. Jika peserta didik memberikan sebuah pulpen digunakan untuk menulis, fal yamuddahu qabla ilqaihi, maka hendaklah yamuddahu mengisinya, ya, karena mungkin dulu ada kalau konteksnya dulu itu apa, kalau menulis itu dicelup dulu kan. Artinya nawala ini pengertiannya adalah bahwa siswa tersebut sudah memegang atau yang punya pulpen itu adalah syekhnya, lalu kemudian siswa membantunya untuk menulis umpamanya ini. Jadi siswa tersebut mencelupkan, kalau mencelupkan kemudian diberikan. Nah ini kalau sekarang ini santri siswa ketika kita dulu pulpen tinta, jadi kita sudah berikan, lalu kemudian ditinggal dulu. Wa idza nawalahu qalaman, jika tadi dia memberikan sebuah pulpen untuk digunakan menulis, fal yamudda, maka hendaklah mengisinya qabla iqaihi hiyah, ya, sebelum memberikan kepadanya atau kepada syekh. Wa an wada'a baina yadayhi dawatan, wa an wada'a baina yadayhi dawatan faltakun maftuhatan ghita'in muhayyatan lil kitabati minha. Jadi menaruh di hadapannya dawatan, tempat tinta. Jadi wa an wada'a, dan pendidik menaruh di hadapan peserta didik, pendidik dawatan tempat tinta falkatun matuhan, dalam keadaan terbuka tutupnya, muhayyatan lil kitabati minha. Ya, jadi yang telah teristir kita berarti minha untuk digunakan untuk menulis. Ini satu lembar, ya, mungkin kita gantian ada 3 ini yang mencoba belajar, dan mudah-mudahan ini satu keberanian yang ada manfaatnya. Saya sendiri lagi sekali ini Abdul Asliyah, betul-betul klasik ya kitabnya, kosakata juga kita tidak banyak untuk menguasai. Ya, sampai di sini mungkin silakan dilanjutkan. Nah, ini ada diskusi nggak kemudian tentang bagaimana nih masalah kaidahnya, bacaannya, lalu kemudian dari segi terjemahannya dan lain sebagainya. Sangi bau masih dakan ini tuh baca sih. Jangan lagi. Ya ya dulu ya lu barisan bahasa Dabitan Jawa, Dabitan alif ngeliat nol. Oh, Dabitan.
Ada mungkin. Iya, ya, Ini ya. Iya. Ganggu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah ajmain. Amma ba'du. Qala musannifu rahimahullah. Wa idza nawanahu sakinan, dan apabila seorang siswa memberikan sikinan, sebuah pisau, fala yusawwibu ilaihi, maka janganlah mengarahkan ilaihi syakaratiha, arah tajamnya, pangan tajam mangannya tajamnya mengarahkan. Nah, wala nusabaha, dan janganlah memberikan pegangannya, maksudnya dender qabidatun, dalam memegang, ala supri kepada tajamnya. Apa istilahnya? Jadi begini, kalau kita memberikan sebuah pisau kepada guru, maka jangan mengarahkan tajam mangannya, dan tidak perlu properti. Jangan mengarahkan tajamnya seperti ini. Ini tanda. Kemudian arah genggaman ini begini. Jadi arah tajamnya menuju ke siswa. Di kagum, kan? Jadi kita mungkin ala supri tajamnya, bal ardaha, maka membentangkannya. Caranya gini, berarti gini. Ya, tangkap ini. Membentangkan gini jadi. Namun urusan keris biasa ya. Isi selaparan soalnya. Mana. Qabilan ala tarbil nasabi, atas tepi nasab, apa? Ujung gagang. Mimma yali al-fasla, dan mengiringi apa namanya nih? Selut di batasan itu. Batasan ini selut ini kan. Jadi batasan ini daftar itu ya memang kasih gitu kan. Nah, jadi bukan dekat tajamnya dan bukan di sininya apa dandan. Ja'ilan, yang menjadikan selutnya nisabaha, dandan itu pisau ala yaminil akhdi, atas tangan kanannya. Berarti tangan kanan sudah satu ya. Kemudian ini sudah di antara ganda ganja pegangan dulu, di tengah-tengah jadi arah batasan. Wa inna walahu sajadatan, dan jika seorang siswa memberikan sajadah yusalli alaiha, untuk sholat alaiha, atasnya sajadah, nasaraha awalan, maka menghamparkannya oleh siswa itu menghamparkannya duluan. Nasaraha awalan, maka menghamparkannya awalan.
Kayak pelatahan dulu. Aduh. Wa in ya. Apa itu? Wal adabu ayyufarishaha, dan adab ayyufarishaha, adabnya seorang siswa itu yufarishaha, menghamparkannya, huwa indal qasdu dzalik, jikalau dia berniat seorang guru itu untuk sholat yang demikian. Wala yajlisu bihadratis syekh, dan janganlah duduk di hadapan guru ala sajadatin, atas sajadah, wala yusalli alaiha, dan janganlah seorang siswa itu sholat di atas sajadah, illa idza kana makanu, kecuali apabila ada makanu ghairu tahirin, tempatnya tempat yang tidak suci, yahtaju ilaiha, dan berkehendak ilaiha, atasnya sholatnya, jika hal keadaannya li uzrin, karena uzur. Wa idza qama syaihu badara al-qaum ila akhdh asy-syajadati, dan apabila telah berdiri akan telah selesai berdiri syekh guru, badara al-qaum, maka siswa itu bergegas ila akhdh asy-syajadati, untuk mengambil sajadah, wa ila akhdhish biyadihi, dan kemudian mengambilnya dengan tangan, au adri au aqabihi, atau menaruhnya di pundak, meletakkannya di pundak. Ini taju ilaihi, jika berkehendak kepadanya, wa ila taqdimun ya'lihi, dan mendahulukan sandalnya dan mempersiapkan sandalnya, ilam yasukko, sekalipun dia berat, sekalipun dia sulit atau berat, dzalika, atas yang demikian itu, ala syaikhil, atas guru, wayak suduna bidzalika kullihi, dan santri-santri itu jika dia berniat bisa dengan yang demikian itu, kullihi tuqarriba ilallah, semuanya itu untuk yang dengan demikian itu semuanya mendekatkan diri kepada Allah, wa talaba ridha syaihin, dan memberi ridha atas meminta ridha, mendapatkan ridha dari guru. Faqad qila, maka sesungguhnya, maka kata orang lain apa? Maka qad faqad qila, kata orang, arba'atun la ya'nifu, 4 hal yang tidak perlu gengsi, asyariku, bagi orang yang mulia, minhunna, atas yang 4 itu, di antara yang 4 itu, wa in kana amiran, sekalipun dia menjadi pimpinan, seorang pemimpin, qiyamuhu min majlisi, dan berdiri dari tempat duduknya, li abihi, untuk menghormati bapaknya, wa hidmatuhu bi alima,
yata'allimu wa khidmatuhu dan pengabdian sebagai pengabdiannya li'alima untuk seorang guru yata'allamu minhu yang telah belajar minhu darinya. Wasu'alu amma la ya'lam dan bertanya apa yang tidak diketahuinya. Wa khidmatuhu li dhaifihi dan berkhidmat atau melayani li dhaifihi tamunya. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang juga mana? Ngungkung manuk anu. Dilemak ngungkung manuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa 'ala man nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Yang lanjutkan dari pembahasan yang tadi ya, masih berbicara tentang etika adat terhadap guru. Wa idza masya ma'asy-syaikhi dan apabila berjalan bersama guru atau syekh fal yakun amamahu bil laili maka hendaklah seorang pelajar itu berada di depannya. Artinya kalau bil laili ketika malam fal yakun amamahu bil laili maka hendaklah berada di depannya ketika saat malam atau malam hari. Wa wara'ahu dan di belakangnya bin nahari ketika waktu siang. Illa ayyaqtadiya kecuali keadaan menuntut atau sebaliknya atau maksudnya ini adalah ketika guru dalam keadaan bahaya misalnya. Bisa jadi yang di belakang boleh ke depan, bisa dibalik, tergantung situasi dan kondisi keamanan guru. Lizahmatin aw ghairiha karena ramai misalkan atau yang lainnya. Biasa kalau ramai ya tentu ya kita memposisikan diri pada guru, mungkin kita berada di depan atau belakang tergantung kondisi pada saat itu. Wa yataqaddamu alaihi dan mendahulukan atasnya guru itu fil mawaqini pada tempat-tempat al-majhulatu al-hali tempat-tempat kondisi yang belum diketahui. Maksudnya ini belum diketahui kondisi keamanannya misalkan ya liwahlin atau misalkan kondisi kacau au haudin atau misalkan kondisi yang mana misalkan kalau jatuh kecebur. Wafil mawaqini dan pada tempat-tempat al-hadirati yang membahayakan. Wayahtarizu dan ya waspada min tarsyisi thiyabis syekhi dan siswa itu waspada agar jangan sampai pakaian guru atau syekh itu terpercik. Lebih mungkin saat ini adalah musim hujan, tanah becek, itu siswa harus menjaga jangan sampai baju syekh atau guru itu terpercik oleh lumpur ketika berjalan. Wa idza kana fi zahmatin dan apabila
Syekh itu di keramaian, sholamu anha biyadihi, menjaganya dengan tangannya, imma min qadamihi aw min waraihi, ada kalanya dari depan atau dari belakang. Wa idza masya amamahu, dan apabila berjalan di depannya, maksudnya di depan guru ini, misalkan guru di belakang dan di depan, iltafata, ya menoleh ilaihi, kepadanya, ba'da kulli qoli, setiap saat. Artinya ketika guru di belakang kita, kalau bahasa kami pengawal, jadi kita setiap saat menoleh ke belakang untuk melihat keadaan dan kondisi guru kita, mungkin dalam bahaya atau tidak. Jangan berjalan lurus memandang ke depan, harus setiap saat ya sesekali kita menoleh ke belakang demi keselamatan guru kita. Fa in kana wahdahu, dan maka jika murid sendirian, wasyaikhu yatakallamu halatan, sedangkan syekh itu bicara saat berjalan, wa huma fi zillin falyakun an yaminihi, dan keduanya di naungan, maka hendaklah an yamini di kanannya, wa qila an yasari, dan pendapat yang lain dari kirinya, mutaqaddiman alaihi qalilan multafitan ilaihi, agar lebih maju atasnya sedikit atau menoleh atasnya. Wa yu'arifu syaikha, dan seorang pelajar itu memperkenalkan syekh biman, dengan orang qariba, mendekat, minhu, daripada syekh itu, mimman qasadahu minal a'yan, di antara orang-orang yang illam ya'lam asy-syaikhu bihi, jika orang-orang itu belum mengenal syekh. Awas, ini tuan guru yang mau datang, mungkin seperti itulah. Wala yamshi, dan janganlah berjalan, ila janibis syaikh, lewat di samping dari syekh, illa kecuali lihajati au isyarati minhu, kecuali ada keperluan atau isyarat darinya. Jadi maksudnya dia terganggu lewat samping guru, kecuali ada keperluan yang mendesak atau mungkin ini atau yang lain, atau au isyarati minhu, atau ada isyarat darinya, atau mungkin dia menyuruh kita. Mungkin itu maksudnya. Wa yahtarizu an muzahamatihi, dan seorang siswa itu mewanti-wanti an muzahamatihi, daripada mendesak syekh, bikafatihi, dengan lengan, au bikatibi, atau bahu, dabitihi, binatang ternak, ingkana raqibaini, jika dalam keadaan menunggang, raqibaini keduanya, wa mula sokoti siabihi, dan melekatkan pakaiannya. Wa yusiruhu li jihati zilli biswaifi, dan mendahulukan syekh karena naungan pada musim panas. Artinya panasan marakani, mungkin kita siapkan payung. Jadi dia berpayung sing awalan. Ini mungkin itu maksudnya. Jadi panas, kita perannya payung untuk diberikan ketika musim panas. Atau sebaliknya mungkin wajah disamsi bisyita'i,
atau mendahulukan syekh ketika musim panas dan ketika pada musim dingin. Maksudnya mulai musim dingin barangkali mungkin mulai musim dingin ya kita berikan jemur panasan namun musim dingin. Ini wabil jihadi allati la taqa'u syamsu fiha wajhahu, dan mengarahkan syekh yang tidak mengenai matahari pada wajahnya. Ya, iza iltafata ilaihi, kalau menoleh padanya. Wala yamshi baina syekh, dan jangan berjalan di antara syekh wa baina ma yuhadditsuhu, dan di antara orang yang berbicara dengan syekh. Maksudnya menara syekh atau guru berbicara, mungkin maksudnya diganggu liwat dengan tengah-tengahnya. Ini bal yatakhiru anhuma, tapi mundur dari keduanya. Iza tahajjasa, apabila berbicara, au taqaddamu, atau maju, wala yaqrabu, dan janganlah mendekat, wala yasma'u, dan janganlah mendengar, wala yaltafitu, dan janganlah menoleh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa ini? Ya. Maksudnya bangknya duduk sampai di sini. Cukup kan? Nanti disambung. Oh, iya. Dan kita harus nanti udah kebagian lagi dapat di sini. Nanti Pak yang tim anaknya. Berarti tinggal setengah lembar nih kami sebagai yang belum selesai kan, kan alhamdulillah, jadi dengan malam hari ini kita dapat mengkaji dan rencanakan akan menghatamkan taklif karangan daripada Fadil Syekh. Lagi sekali sangat menarik sekali dulu ini kitab yang kemudian dipegang ada di tangan dan kami akan terus. Selain itu mungkin selain mengikuti dari program daripada Info, mungkin kami juga akan nanti mencari kitabnya menjadi referensi di kelompok dan pada asasi dan asasidah untuk kita aja mengkaji mutalaah ya daripada kita ini. Jadi kita cukupkan kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih atas ini sebuah tantangan yang menarik untuk menjadi kita. Demikian sekali kurang lebih mohon maaf, banyak salahnya dalam segi faidah bagi kitabnya, kemudian dari segi penerjemahannya juga. Mudah-mudahan pelajar kami kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kalau mau dikelakukan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.